gelas-gelas aqua alih-alih. Banyak kan gelas ini gelas teh gelas alih-alih. Proses pekerjaannya seperti apa di sini, Pak? Jadi untuk di rumah plastik sendiri ada beberapa tahapan yang kami laksanakan. Pertama, kami menjemput sampah-sampah yang telah dikumpulkan di bank sampah maupun pengepul-pengepul di desa. Lalu kami bawa ke tempat ini untuk dilaksanakan proses pemilahan. Jadi sesuai dengan jenis dari plastiknya, dari warna-warna plastiknya, itu kami pilah secara detail sampai nanti sudah terkumpul, kami lakukan proses pencacahan. Jadi setelah dicacah, nanti barang ini akan kami distribusikan ke pabrik-pabrik mengolah jadi plastik. Jadi seperti itu rangkaian proses yang kami lakukan di rumah plastik. Nah, kalau Bapak jemput bola ke desa-desa, Pak, ini kan tidak satu tempat, Pak, gitu ya. Model yang Bapak lakukan seperti apa untuk bisa mengcover semua tempat itu, Pak? Jadi memang kami belum bisa mengcover seluruh desa ya, tetapi memang kami upayakan bank-bank sampah yang memang sudah bekerja sama dengan kami maupun pengepul atau desa yang sudah bekerja sama dengan kami prioritaskan, dan pengambilannya memang di desa-desa sendiri tidak setiap hari dilakukan pengambilan karena proses pengumpulan sampahnya sendiri mungkin seminggu atau 2 minggu baru mereka punya volume sampah yang cukup 200 sampai 300 kilo atau 200 ke atas, itu baru kami ambil sampahnya. Jadi nanti kami jadwalkan mana nih daerah-daerah atau bank sampah yang sudah memiliki sampah lebih dari 300, kami laksanakan penjemputan untuk mengambil sampahnya. Tetapi memang beberapa juga pengepul-pengepul terutama yang memang kami ajak kerjasama membawa sampahnya ke sini. Nah, kemudian cara membelinya, Pak, apakah Bapak itu melihat jenis botol atau mungkin asal begitu saja, Pak? Nah, memang untuk pembelian sampahnya sendiri kami tentu ada proses ya. Jadi memang kami memastikan bahwa sampahnya ini memang sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi. Tetapi jikalau plastik hampir semua sebenarnya memiliki nilai ekonomi. Tetapi ada tahapan yang kami sampaikan ke pengepul atau desa bahwa minimal ada proses pemilahan yang dilakukan. Sederhananya yang pertama adalah antara plastik, misalnya ada plastik bentukan dan plastik daunan. Jadi jika itu sudah dipilah itu bisa kami terima, tetapi jika masih tercampur belum bisa kami terima. Makanya di masing-masing bank sampah ini wajib melakukan proses pemilahan sederhana. Dan jika memang nanti mereka mau nilai lebih tinggi, kami juga menganjurkan kepada mereka untuk melakukan proses pemilahan lebih detail. Misalnya dari botol-botol plastik dipilah per warnanya, dilakukan pembersihan, itu kami sarankan. Jadi nanti nilai sampahnya pun akan lebih tinggi untuk mereka. Iya. Nah, yang namanya sampah apa botol daunan seperti apa, Pak? Sebenarnya jenisnya ada dua. Kami mengategorikan menjadi dua jenis ya, plastik bentukan dan plastik daunan. Daunan ini yang lembaran, yang sistemnya seperti kresek, kantong plastik, itu kami anggap daunan. Terus kemasan-kemasan snack seperti ini
Dan kalau yang bentukan itu sebenarnya ke botol-botol ya, botol plastik, gelas plastik, maupun jenis-jenis plastik yang lain yang melalui proses pembentukan. Jadi tidak dalam bentuk lembaran. Dan soal harga Pak, bagaimana perbedaan antara bentukan dengan daun ini Pak? Sebenarnya sangat jauh sekali ya. Jadi memang plastik daunan ini harga sangat kecil harganya di pabrik, tetapi yang banyak sekali menjadi permasalahan kan jenis-jenis sampah kresek seperti ini yang masih, jadi mau tidak mau kami harus mencoba mencari alternatif untuk bisa mengelola ini. Jadi memang harganya pun masih agak rendah, tetapi walaupun rendah kami upayakan untuk bisa mengumpulkan agar mengurangi masalah di desa-desa. Tapi kalau plastik bentukan memang harganya sudah cukup bagus ya, apalagi kami di Rumah Plastik sudah bekerja sama dengan beberapa pabrik-pabrik langsung yang bisa menerima plastik yang kami kumpulkan. Ya. Dan soal harga saat ini karena di masa pandemi Pak. Sebenarnya proses di masa pandemi sempat terjadi sedikit penurunan harga di awal-awal pandemi ya, karena memang banyak eh, pabrik yang harus membuka tutup pabriknya karena memang tidak boleh mengumpulkan banyak orang, sehingga mereka tidak mampu beroperasional dengan maksimal, sehingga harga sampah menjadi sedikit berkurang. Tapi perlahan sekarang harga sampah sudah mulai sedikit stabil ya, walaupun memang ada jenis-jenis tertentu yang agak sedikit turun, tetapi ada beberapa jenis yang memang pabriknya besar di Indonesia itu harganya cukup stabil. Misalnya jenis-jenis botol-botol plastik itu cukup stabil, tapi kalau jenis gelasan itu memang ada sedikit penurunan harga plastiknya. Nah, terutama yang nurunnya apa juga dibeli di sana di masyarakat harus menurun juga Pak. Eh, Sebenarnya kalau di bank sampah sendiri kami sudah selalu menyampaikan ya bahwa harga sampah ini selalu fluktuatif, itu naik turun. Jadi sebulan sekali kami selalu menginformasikan bahwa potensi harga sampah sekian, sehingga mereka bisa tetapi ya, kami selalu menyarankan agar mereka memiliki nilai standar harga di bawah. Misalnya Rp1.000 menjadi standar minimal, sehingga di masyarakat harganya tidak terlalu sering naik turun. Tetapi untuk bisnis dari bank sampah ke kami memang selalu ada fluktuasi harga, tetapi biasanya hanya turun di tahun-tahun tertentu, misalnya menuju tahun baru sampai Imlek itu pasti ada proses penurunan harga. Tapi setelah itu nanti harga akan naik kembali normal. Kenapa demikian Pak? Nah, biasanya di potensi di akhir tahun itu pertama memang volume sampah akan lebih banyak karena orang liburan, sehingga volume sampah banyak, sehingga pabrik kan juga terbatas ya, artinya mereka tidak bisa menerima banyak sampah. Tapi ketika sampah terlalu banyak maka nilai sampahnya mungkin akan berkurang. Begitu juga resikonya ketika Imlek ya. Imlek ini salah satu pasar terbesar untuk plastik ada di Cina. Nah di Imlek di Cina sendiri banyak yang menutup pabriknya, jadi mengurangi produksinya, sehingga agar sampah yang kita biasanya kirim sampai ke Cina itu agak sedikit terhambat, sehingga nilai sampahnya menjadi sedikit turun. Kemudian soal tenaga kerja Pak, karena ini juga dalam kondisi seperti ini, bagaimana ada nggak pengurangan tenaga kerja atau mungkin tetap aja Pak? Kalau di Rumah Plastik sendiri memang dari awal kami sudah memperkerjakan sistemnya 4 orang yang sistem karyawan tetap ya yang rutin, dan ada 2 sampai 3 sampai 5 orang yang memang kerjanya sistemnya borongan, jadi datang untuk membantu proses pemilahan. Jadi ketika kami berproses di sini sebenarnya Rumah Plastik ini tidak berpengaruh begitu banyak ya, karena volume sampah masih tetap ada, artinya banyak, sehingga kami masih tetap membutuhkan tenaga yang cukup untuk melakukan proses pemilahan atau proses lanjutan di Rumah Plastik. Tapi mungkin ketika pandemi ini adalah banyak bank-bank sampah yang mungkin mengalami kendala, karena memang di awal sekali ada penurunan harga yang cukup signifikan, membuat orang terkejut terhadap pengelolaan sampahnya, di mana di awal mereka tidak tahu berapa sih standar harga awalnya, sehingga terlalu tinggi menaikkan harga di masyarakat. Ketika turun mereka tidak cepat mengambil respon, sehingga kelabakan melakukan sesuatu. Sehingga kalau di Rumah Plastik sendiri sementara ini kami tidak ada kendala, atau bahkan karyawan kami masih tetap dengan jumlah yang sama. Iya. Terus produksi yang Bapak hasilkan setiap bulan kah atau mungkin per minggu untuk ini? Jadi memang untuk di Rumah Plastik sendiri kapasitas kami untuk pengelolaan itu sudah mencapai 10 ton per bulannya. Jadi kami sudah bisa, sebenarnya lebih banyak pun kami bisa mengelola. Mesin kami mampu mengelola hampir 2 ton per hari. Tapi volume yang terkumpul memang tidak sebanyak itu di masyarakat. Artinya kesadaran masyarakat belum banyak sekali yang mau mengumpulkan sampahnya.
Sehingga untuk saat ini yang mampu kami kelola di rumah plastik baru sampai 10 ton per bulannya. Iya. Nah, misalnya untuk botol bentukannya Pak, 1 kilonya berapa Pak bisa beli? Eh, Agak variatif ya, tapi memang untuk plastik campur yang bentukan itu kita beli dengan harga Rp2.000 per kilonya. Tetapi kalau plastik daunan itu kita beli dari 400 sampai 500 per kilonya. Nah, kalau masyarakat lagi memilah per jenisnya, misalnya gelas, ini itu kita bisa beli sampai 5.000 per kilonya. Oh ya, tergantung jadinya Pak ya. Ya, tergantung proses bagaimana dari bank sampahnya atau pengepul melakukan proses pemilahan di tempatnya masing-masing sampai mereka membawa ke rumah plastik. Tapi kalau masih dalam tahap campur itu kita beli Rp2.000 per kilonya. Kemudian Bapak melempar ke sana tidak terlalu rugi Pak. Tentu karena kami melakukan proses pemilahan lagi di sini, nilai harganya jadi sedikit lebih naik sehingga kami ada selisih harga yang kami dapat, terutama kami ketika lakukan proses pencacahan, karena proses barang dicacah, volume yang bisa kami kirim ke pabrik jadi lebih besar